Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang kembali saya bertanya kepada Pak Sambodo. Pak Sambodo, anggaplah ini unek-unek dari masyarakat ya Pak Sambodo ya, bahwa kok kayaknya ada yang mengatakan ini Pak Sambodo petugas di lapangan sedikit arogan. Karena mereka mungkin mau menjelaskan ini bahwa sektor mereka itu diperbolehkan untuk melintas, tapi sudah marah-marah duluan ini, gimana ini Pak? Sebetulnya mungkin bukan arogan, Mbak. Sebetulnya mungkin lebih kepada sikap tegas, karena ini urusannya dengan nyawa manusia. Kami bersikap tegas saja kalau Mbak lewat jalan misalnya Keramat, Salemba, Senen, Cawang Kompor, Pulau Gadung, Daan Mogot, Kasablanka, Ngurah Rai, itu kayak nggak PPKM, Mbak. Kayak nggak PPKM darurat, semua orang biasa-biasa aja. Padahal hari ini 38.000 penambahan kasusnya. Jakarta 13.000, yang meninggal hampir 1.000 per hari. Semua orang sudah minta tolong, kamar nggak kebagian, oksigen nggak kebagian. Terus mau sampai kapan? Gitu. Iya, Nanti kalau kami lebih keras lagi dibilangnya, seperti tadi bilangnya arogan. Kalau kami nggak tegas, kami loloskan semua lah. Terus buat apa gunanya PPKM darurat? Ini kan artinya apa? Yang nggak mungkin, disiplin itu memang harus tegakkan dengan tegas. Kalau kemudian kami lembek, semua orang diloloskan, Pak semua orang diloloskan. Lah sama aja dong Jakarta antara PPKM darurat dengan tidak. Saya membayangkan PPKM darurat Jakarta itu Jakarta yang sunyi, tenang, sepi, tidak ada pergerakan, semua orang stay at home, semua orang bekerja di rumah. Kan itu ininya, cita-citanya. Iya. Baik. Tapi ini kan belum tercapai, semua orang masih bergerak dengan 1.001 macam alasan. Nah terus ketika kami menegakkan aturan, kami dibilang arogan gitu. Jadi kan memang serba salah juga gitu Mbak. Sekarang saya ke Pak Dr. Padahal Adip. kita sudah membuat channel-channel, artinya kita sudah membuat jalur khusus untuk tenaga medis. Dan tenaga medis pun saya sudah batasi, hanya dokter dan perawat. Bisa lewat jalan Semanggi, bisa lewat jalan tertentu, kita kasih line khusus gitu. Untuk menghindari adanya komplain-komplain tentang nakes yang terhambat. Oke, sekarang saya ke Dr. Adip. Sekarang kita baca dulu ini suasana kebatinan para tenaga medis kita. Dr. Adip, sebenarnya kalau maunya dari nakes atau tenaga kesehatan ini lebih diperketat lagi siapa-siapa yang boleh lewat karena memang masih ada penambahan kasus atau mungkin dilonggarkan melihat friksi yang terjadi di masyarakat kok banyak debatnya. Ini bagaimana Dr. Adip? Enggak, saya kira apa yang tadi disampaikan Pak Sambodo itu sudah sangat tepat gitu. Jadi upaya yang dilakukan oleh aparat, sekali lagi ini, kalau umpamanya targetnya itu adalah memang pergerakan ini harus dibatasi seminimal mungkin. Tentunya nanti kita akan bicara dengan kondisi yang seperti halnya kondisi semi lockdown. Jadi masyarakat pun juga harus paham gitu loh. Jadi kalau memang itu sekarang ada aturan-aturan penyekatan itu, sekali lagi upaya ini bukan hanya untuk mengurangi kasus, tapi memang untuk kesehatan kita bersama. Jadi ini saya kira saya mengapresiasi apa yang dilakukan dan tetap laksanakan seperti itu Pak Sambodo. Dan buat kami tentunya kami sudah mengantisipasi beberapa rumah sakit yang memang buat teman-teman tenaga kesehatan yang sebenarnya sih bukan hanya dokter dan perawat Pak Sambodo. Nanti ada sektor non kesehatan juga yang pendukung. Nah ini yang juga nanti prinsipnya harus ada surat keterangan dari Vaskes, terutama dari direktur yang menyatakan bahwa dia memang bertugas. Karena kita bicara nanti rumah sakit rujukan COVID mamanya. Dia butuh bukan hanya dokter perawat, dia butuh juga tenaga kesehatan pendukung yang lainnya. Tenaga laboratorium, radiologi yang juga dibutuhkan. Nah ini saya kira sosialisasi ke internal di kami pun juga nanti harus dilakukan supaya pemahamannya sama. Tapi pada prinsipnya kita sepakat bahwa tetap penyekatan ini harus benar-benar ditegakkan secara aturan dengan jelas. Oke, sekarang saya ke Pak Trubus. Ini dua logika tadi bisa ditangkap tidak sama masyarakat atau ngerasa bahwa nggak boleh lewat karena dilarang saja, bukan untuk menekan penyebaran? Iya, kalau masyarakat persepsinya seperti itu, lebih banyak ke persoalan karena dilarang saja. Jadi tidak ada mikiran bahwa ini adalah posisi bencana, ini posisi bahaya, atau isi satu ancaman dalam posisi kita ya naik teruslah COVID-nya seperti ini. Banyak orang yang diceritakan tadi kan ribuan yang meninggal, ribuan yang terpapar, tapi masyarakat kita seperti nggak ada
nggak ada rasa peduli juga gitu. Lah ini kesadaran ini memang sulit, Mbak. Artinya memang di sini ketegasan yang dilakukan oleh aparat memang harus dilakukan, bahkan harus diperketat lagi karena kondisinya sudah nggak memungkinkan lagi. Artinya kan kita konsepnya keselamatan publik adalah yang prioritas kan gitu. Kalau kita terus memikirkan hanya kecil-kecil kemudian diberikan kelonggaran, relaksasi, maka yang terjadi ya seperti kita bayangkan situasinya adalah orang suka-suka aja seenaknya, dan apalah artinya kemudian PPKM darurat, memang itu menjadi masalah. Tetapi yang jelas memang soal public civility, kesantunan publik dalam hal ini, kemudian bagaimana yang namanya petugas-petugas di lapangan itu untuk memeriksa satu persatu, ini memang sesuatu yang tantangan yang berat. Dan di satu sisi juga masyarakat kadang-kadang udah nggak sabar lagi, malah ada juga saya lihat juga masyarakat itu di antara pengendara itu ada yang ngata-ngatain dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor kepada yang namanya petugas, kan ini juga di mana petugas sudah cukup bersabar itu. Iya. Tapi yang terjadi di masyarakat kita juga seperti itu karena situasinya memang mudah emosional sekarang ini. Baik. Dan kita ada yang penting jangan sampai terjadi benturan. Iya. Nah, karena kalau sampai benturan, konflik, Baik. ini kita berbahaya semuanya. Artinya malah bukan COVID yang kita hadapi, nanti persoalan adalah konflik masyarakat. Baik, itu baik. yang kita hindari. Baik, Pak Trubus terima kasih banyak, Pak Sambodo terima kasih dan selamat bekerja kembali, dan juga Dr. Adib